sering kerja terus ya, yoga? Iya, bahkan seminggu sebelum dia meninggal, dia sering banget pulang dini hari. Bahkan sempet dia pulang itu dalam keadaan terluka, Pak. Seperti habis berantem. Saya juga nggak tahu kenapa. Rasa bersama. Mbak. Selamat pagi, Pak Sen. Pagi. Udah nunggu lama? Oh enggak, baru sampai saya. Silakan. Ya. Mbak, saya mau pesan Americano. Satu, ya. Pak Putri? Saya orange juice aja satu. Baik, ditunggu ya Pak. Ya. Pak Sena, jadi ada hal penting apa yang Bapak mau bicarakan ke saya? Begini, Mbak Putri. Kemarin waktu Mbak Putri kasih saya bingkisan 40 hari adiknya Mbak Putri ya. Itu pas saya lihat di buku Yasinnya itu Yoga Prasetyo kan. Iya, benar yoga. Saya sebetulnya sengaja ngajak Mbak Putri ke sini untuk ngajak ngobrol mengenai yoga. Saya teman dekatnya yoga. Saya teman dekatnya yoga. Teman dekat yoga. Iya, Bapak yakin kenal adik saya? yakin. Aneh. Yoga itu orangnya pendiam banget, Pak. Dia nggak pernah bawa temen ke rumah. Bahkan saya kira dia nggak punya temen. Oh iya. Iya memang nggak gampang deket sama orang yoga. Tapi kadang itu sesekali kami sering ketemu untuk ngobrol. Untuk ngobrol ya masalah kerjaan. Ngobrol dan nongkrong gitu, Pak. Iya di coffee shop dekat kantornya yoga. Yoga sering minum Americano. Dan memang dia sedikit bicara sih ya. Lebih senang mendengar. Iya. Memang yoga orangnya seperti itu, Pak. Terakhir kali saya ketemu, yoga kelihatan sibuk kerja. Iya, benar, Pak. Ya saya lihat mukanya capek, lelah. Saya sempat tanya kenapa. Terus dia jawab apa, Pak? Ya yoga bilang katanya kerjaannya berat. Beban kerjaannya berat, terus yoga juga bilang katanya lagi butuh uang yang banyak. Ya Allah. Dia ngomong seperti itu, Pak. Iya, dia ngomong seperti itu ke saya. Saya kira awalnya mukanya kecapean begitu karena lembur. Iya. Dia memang orangnya nggak pernah mau bikin saya khawatir, Pak. Kalau dia pulang malam, dia cuma bilang kerjanya lagi numpuk aja. Berarti memang pada saat itu lagi sering kerja terus ya, yoga? Iya. Bahkan seminggu sebelum dia meninggal, dia sering banget pulang dini hari. Bahkan sempet dia pulang itu dalam keadaan terluka, Pak. Seperti habis berantem. Saya juga nggak tahu kenapa. Oh. Kalau nggak salah juga sempat ini ya, dinas keluar kota kalau nggak salah. Iya, Pak Dipa yang nyuruh. Pak Dipa Andika. Iya benar, Pak Dipa Andika. Katanya ada kerjaan penting yang dia harus keluar kota. Ya, tapi malah dia pulang dengan kabar kalau dia meninggal. Oke, berarti sehari sebelum dia meninggal, yoga ini masih kerja. Iya, makanya saya heran juga. Kok Yoga bilang ke saya kalau ada yang tanya, bilang dia udah resign dan kerja di luar kota. Resign. Iya.
Ngomong-ngomong, pasiennya memangnya ada apa ya sebenarnya? Kok Bapak tanya soal pekerjaannya Yoga? Nggak apa-apa, cuman saya ngerasa kehilangan seorang teman. Oke, dapat. Yoga berangkat kerja sehari sebelum meninggal. Disuruh keluar kota sama Dipa. Padahal Dipa bilang ke polisi kalau Yoga sudah resign 3 hari sebelum penyergapan. Boleh Pak, silakan. Mau pesan kopi dulu? Nggak perlu. To the point aja. Saya merasa ada orang yang sedang mengkhianati saya dan mencoba menjatuhkan saya. Saya butuh orang yang ahli bela diri dan bisa menggunakan senjata. Dan yang paling penting, orang itu harus setia dengan saya, teliti, dan tidak pernah mengenal kegagalan. Untuk melakukan tugas apa Pak? Penculikan. Oke, kalau gitu saya akan segera kabari. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya. Silakan. Iya, Pak. Minum. Waktu Yoga meninggal, itu dari kantornya ada yang datang. Ada, Pak? Teman-temannya Yoga. Oh, bukan. Pak Dipa yang datang. Oh, Pak Dipa Andikanya sendiri. Iya, katanya dia mau menyampaikan belasungkawa secara langsung. Wow, ternyata bosnya peduli sama karyawannya ya. Mbak Putri, saya benar-benar turut berduka ya. Makasih banyak Pak Dipa. Ini semua benar-benar mendadak. Saya shock banget dengarnya. Apalagi Mbak Putri, kakaknya pasti terkejut dan terpukul sekali ya. Iya Pak Dipa. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sama Yoga Pak? Kenapa dia bisa mengalami semua ini? Jujur, saya sendiri kurang tahu Mbak Putri. Ya, yang saya dengar cuman Yoga ditembak sama orang gak dikenal. Maaf Mbak Putri, ini ada sedikit uang dari saya dan juga perusahaan. Semoga bisa membantu. Makasih banyak Pak Dipa atas bantuannya. Yoga itu karyawan teladan. Dia orang baik. Saya sangat sedih kehilangan dia. Tapi, maaf Mbak Putri, saya tahu ini masih dalam suasana duka, tapi ada rekening perusahaan atas nama Yoga yang masih aktif. Dan banyak transaksi perusahaan harus disalurkan dari rekening itu. Oh, gitu ya Pak? Iya, kalau misalnya sampai terlambat, akan banyak perusahaan-perusahaan yang tertunda. Kalau saya boleh minta tolong, apa saya boleh ambil buku rekening dan juga ATM itu? Oh, yaudah kalau gitu coba saya carikan di kamar Yoga sebentar ya Pak. Ah, iya.
Makasih. Padi Pak, yang ini bukan rekeningnya. Coba saya lihat. Ya, iya betul yang ini. Makasih banyak ya, Mbak Putri. Yoga selama saya kenal juga orangnya baik, jadi ya pasti akan tenang di alam sana. Ya, sama-sama Pak Dipa. Saya juga makasih banyak atas perhatiannya Pak Dipa sampai datang ke sini. Kalau gitu saya pamit dulu, sekali lagi saya turut berduka cita. Mari saya antar Pak. Ya, begitu ceritanya Pak. Semakin lengkap bukti yang gue punya. Mbak Putri, mungkin terlambat, tapi sekali lagi saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Yoga. Karena memang ketika Yoga kemarin meninggal, saya bingung mau mencari kerabat saudaranya kemana. Jadi baru bisa bertemu dengan Mbak Putri sekarang. Ini juga ada sedikit dari saya. Nggak usah Pak, nggak usah makasih Pak. Nggak apa-apa. Ini mohon diterima untuk tambahan 40 hariannya juga. Ya saya terima. Makasih banyak ya Pak atas perhatiannya kepada Yoga. Sama-sama. Ini bentuk kepedulian saya sebagai teman dekatnya Yoga. Makasih sekali lagi Pak Sena. Tapi saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin hari ini saya belum bisa ikut untuk tahlilan 40 hariannya Yoga. Oh. Karena ada acara keluarga. Nggak apa-apa Pak. Saya cuma minta tolong didoakan saja Yoga semoga tenang di sana. Amin, pasti. Pak Sena, ngomong-ngomong ada yang perlu Bapak tanyakan lagi kepada saya? Karena saya harus segera kembali pulang untuk menyiapkan acara pengajian 40 harian. Mungkin sudah sih Mbak. Nanti kalau misalkan ada yang mau saya tanya lagi, nanti saya telepon Mbak Putri. Oh gitu, oke. Maaf saya mengganggu waktunya ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Sena. Nanti kalau ada apa-apa langsung tanya ke saya saja. Terima kasih Mbak. Kalau gitu saya pamit Bang Ya. dulu ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Mari. Mari.